Salah satu di antara poin yang dianggap berlebih-lebihan kepada ahlul kitab ketika mereka pada sampai level menjadikan nabi mereka sebagai Tuhan-Tuhan. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa putra Allah. Ini salah satu berlebih-lebihan yang sudah terlanjur sangat menyimpang ketika berlebihan dalam babul aqidah. Salah satu bentuk syukur kita karena kita terpilih dan dipilih oleh Allah untuk merasakan kenikmatan dalam beragama ini, maka kewajiban kita terhadap ajaran agama ini paling tidak yang pertama al-imanu bihi, mengimani seluruh apa yang Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Karena kita menyadari, memahami betul bahwa al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin, maka sikap kita tidak boleh ragu-ragu terhadap kebenaran yang telah Allah berikan kepada kita. Makanya di awal-awal suratul Baqarah Allah juga menyebutkan dzalikal kitabu la raiba fih. Itulah kitab, itulah Al-Qur'an la raiba fih, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Setelah kita mengimani, maka langkah berikutnya adalah at-ta'limuhu, mempelajari al-Islam, menginternalisasi nilai-nilai ajaran Islam. Sehingga jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada keseimbangan di dalam kehidupan kita, karena salah satu di antara karakteristik al-Islam, dia adalah dinul fitrah, dia adalah agama yang sesuai dengan fitrah, dia juga adalah agama yang seimbang atau wasatiyah. Sehingga ini semakin menumbuhkan keyakinan kita akan kebenaran agama Allah. Karena kita menyadari dan meyakini betul bahwa innad dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Tinggal permasalahannya adalah tadi, bagaimana kita menginternalisasi ajaran agama Islam itu sendiri. Jamaah sekalian, salah satu hal yang menarik di antara ajaran Islam, maka ada satu kaidah, yaitu Islam mengajarkan hidup kita seimbang. Islam mengajarkan kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam bentuk apapun. Jangankan kepada hal-hal yang sifatnya boleh, bahkan dalam keberagamaan pun ketika berlebih-lebihan itu menjadi sesuatu yang dilarang. Contoh, dalam Al-Quran ada satu doa yang diajarkan oleh Allah, di mana dalam doa itu kita minta ampun kepada Allah. Bunyi doanya adalah Rabbana ighfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami.
Mengapa kita berdosa? Ya dua kemungkinan. Karena kita tidak mentaati perintah Allah, atau kita melanggar larangan-larangan Allah. Yang menarik setelah itu Allah mengajarkan lagi, wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunilah terhadap urusan-urusan kami yang berlebih-lebihan. Jadi ayat ini mengajarkan bahwa ketika kita berlebihan dalam urusan-urusan yang sifatnya mubah, itu juga menjadi sesuatu yang tidak boleh, dan itu terjerumus ke dalam dosa. Contoh yang paling jelas kan ayat tentang perintah makan dan minum. Ya. Allah memerintahkan kulu wasyarabu, makanlah, minumlah. Tapi Allah kemudian mengingatkan wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Karena jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sesuatu yang boleh menjadi tidak boleh, salah satunya kalau dilakukan secara berlebih-lebihan. Itu perkara yang mubah saja nggak boleh, atau dibalik. Dalam keberagamaan pun, ketika kita berlebih-lebihan nggak boleh. Contoh dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 77. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada ahlul kitab, apa kata Allah? Qul ya ahlal kitab. Katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam keberagamaan kalian. Para ulama memang kemudian membagi beberapa poin. Salah satu di antara poin yang dianggap berlebih-lebihan kepada ahlul kitab ketika mereka pada sampai level menjadikan nabi mereka sebagai Tuhan-Tuhan. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa putra Allah. Ini salah satu berlebih-lebihan yang sudah terlanjur sangat menyimpang ketika berlebihan dalam babul akidah. Termasuk jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika kita juga berlebih-lebihan kepada seseorang, ini menjadi sesuatu yang tidak dianjurkan. Ketika Allah Ta'ala memfirmankan dalam surah At-Taubah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Ittakhadhu, mereka Yahudi dan Nasrani, ahbarahum, menjadikan pendeta-pendeta mereka, wa ruhbanahum, dan rahib-rahib mereka, arbaban, asal kata Rob, ya, Tuhan-Tuhan min dunillah, selain Allah. Salah seorang sahabat yang tadinya Nasrani, yaitu Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, ketika mendengar ayat ini sempat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ketika kami
dalam kondisi masa lalu, kami nggak pernah sujud tuh. Kami nggak pernah tuh menyembah-nyembah pendeta-pendeta kami, rahib-rahib kami. Tapi kenapa ada ayat yang bunyinya seperti ini ya Rasulullah? Apa kata Rasul? Betul kamu tidak sujud. Betul mungkin kamu tidak menyembah-nyembah seperti menyembah berhala. Tapi kalian selalu mengiyakan apa yang pemuka agama kalian sampaikan, walaupun mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan yang apa yang Allah halalkan. Makanya kita harus sepakat tidak ada yang ma'asum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya salah seorang ulama dari madhab Imam Hanafi pernah mengatakan, ya ini satu sikap yang cukup menarik, ya. Mungkin pendapat saya benar, tapi pasti ada salahnya, ya. Mungkin pendapat mereka salah, tapi ada benarnya. Sehingga kita tidak boleh melakukan satu dikotomi, satu pemotongan, satu penolakan, padahal itu adalah sebuah kebenaran walaupun dari orang yang kita benci sekalipun. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk tidak berlaku adil. Ya, dalam surah Al-Maidah kan gitu, wala yajrimannakum, janganlah kebencian kita kepada satu kaum menyebabkan kita tidak berlaku adil. Ya. Ketidaksukaan kita terhadap satu kaum menyebabkan kita tidak berlaku adil. Allah kemudian mengatakan ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, karena adil sangat dekat dengan takwa. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi, Islam adalah agama yang seimbang. Islam adalah agama yang tawazu. Berlebih-lebihan dalam beragama tidak dianjurkan. Bahkan ketika dalam ketaatan sekalipun. Contoh, ketika bulan Ramadan, Rasulullah melihat di Masjid Nabawi, di jamaah perempuan, itu ada tali. Ya. Tumben ada tali, ini tali siapa? Untuk apa? Ternyata setelah ditelusuri, itu talinya Zainab, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa beliau pasang tali? Ketika ditanyakan untuk apa tali itu, ya Rasulullah, kami ingin selalu membersamai dalam sholat-sholat malam. Tapi terkadang panjangnya sholat yang kau lakukan membuat kami lelah, sehingga kami terkadang tidak kuat untuk berdiri. Dan tali ini saya gunakan untuk menahan tubuh saya agar saya kuat untuk berdiri. Coba, bagus enggak? Bagus. Baik dalam ketaatan. Tapi apakah kemudian itu disetujui oleh Rasulullah? Tidak. Kata Rasulullah, kalau capek ya duduk saja. Makanya kita tahu kalau dalam bab fikih, ya, berdiri itu rukun sholat. Ya, betul nggak? Ya, salah satu di antara rukun sholat itu berdiri. Ya. Kecuali, ya sakit kalau masih sholat wajib. Selain apa? Kecuali apa? Kalau berdiri bukan rukun. Pada posisi apa?
dalam sholat sunnah. Ya. Dalam kitab Safinatun Najah disebutkan sholat sunnah, ya, walaupun kita kuat berdiri, tapi berdiri bukan rukun. Boleh sholat sunnah sambil duduk, walaupun tentu pahalanya berbeda. Dalam hadis yang lain, pahala orang yang duduk berbeda dengan pahala orang yang berdiri. Diperkuat tadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Zainab, jangan memaksakan diri. Kalau nggak sanggup ya sudah duduk. Ya. Itulah mengapa jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Nah, takwa itu kan ada dua, ya, imtisalul awamir wajtinabu nawahi, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Kira-kira kata-kata semampu kalian berlaku dua-duanya atau salah satu saja? Kan tadi Nabi bersabda, ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya. Definisi takwa, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Kira-kira kalimat semampu kalian, semampu kita, itu berlaku dua-duanya atau salah satu? Hah? Berlaku dua-duanya atau salah satu? Hah? Berlaku salah satu saja, yaitu bab menjalankan perintah. Ya. Jadi kalau menjalankan perintah itu semampu kita. Makanya ulama menyebutkan hampir seluruh perintah pasti ada rukhsahnya, pasti ada keringanannya. Kalau larangan ada keringanannya enggak? Ya. Dilarang menceritakan kejelekan orang gitu, larangan, ya, ada keringanannya enggak? Dilarang berzina, larangan, ya, ada keringanannya enggak? Ya. Dilarang mabuk, nggak boleh kalau separuh, nggak ada. Punya mabuk dilarang, nggak ada keringanannya. Ya. Karena jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, semua larangan kaidahnya, idealnya bisa ditinggalkan dengan satu kata, diam. Diam. Ya. Makanya disebutkan bertobat itu wajib kalau kita berbuat dosa. Ya. Bertobat itu wajib kalau kita berbuat dosa. Tapi meninggalkan dosa jauh lebih wajib. Karena semua kebaikan diawali dari meninggalkan dosa. Ya, tadi meninggalkan dosa kan cukup dengan satu kata, dia tidak melakukan. Makanya kan hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, pilihannya yang pertama berbuat baik, walaupun itu diwakili dengan falyakul khaira, berkata yang baik. Pilihan pertama berbuat baik, pilihan pertama berkata yang baik. Maka ketika itu kita belum sanggup melakukan
auliyasmut, pilihan yang kedua diam. Ya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kembali ya, bagaimana salah satu di antara ajaran agama kita adalah agama yang seimbang. Sebagai bentuk keseimbangannya tidak boleh berlebih-lebihan dalam beragama. Satu contoh kasus lagi, ketika ada 3 pemuda yang datang kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Pemuda tadi bertanya kepada Siti Aisyah tentang akhlak Rasulullah, tentang ibadah Rasulullah. Maka ketika Aisyah bercerita, 3 pemuda tadi langsung mengkoreksi dirinya, ya. Karena masing-masing punya kapasitas hambatan-hambatan yang berbeda-beda. Pemuda yang pertama berpikir, saya ini senangnya makan. Kalau sudah makan, kadang sering kekenyangan. Kalau sudah kenyang, ya jadi malas ibadah. Maka pemuda tadi berkesimpulan, oh kalau gitu, supaya saya bisa mencontoh Rasul, maka saya akan puasa selama-lamanya. Pemuda yang kedua kesimpulannya berbeda lagi. Saya ini senangnya tidur. Kalau sudah tidur, gampang tidur, susah bangun. Dan ini yang sering menghambat saya beribadah. Maka pemuda yang kedua berkesimpulan, oh kalau pengen mencontoh Rasul, saya harus terus bangun malam, jangan pernah tidur. Ya. Pemuda yang ketiga beda lagi. Dia hambatannya, mohon maaf, lawan jenis. Ya. Dia merasa kalau sudah berhubungan dengan istrinya itu suka lupa diri, lupa waktu. Maka pemuda ini berkesimpulan, oh kalau pengen mencontoh Rasul, saya harus bujangan selama-lamanya. Ya. Ini kesimpulan 3 pemuda yang ingin mencontoh Rasul. Pertanyaannya, apakah kesimpulannya dibenarkan oleh Rasul? Tidak. Kata Rasul, saya kalau lapar ya makan, kalau ngantuk ya tidur, saya juga punya istri. Ini bentuk betapa Islam adalah dinul fitrah. Untuk semakin tinggi derajatnya di sisi Allah, tidak perlu mengebiri kemanusiaan kita. Mohon maaf, ajaran yang lain kadang-kadang kalau pengen dekat dengan Tuhannya nggak boleh nikah. Kalau di Islam, masya Allah, ya, nikah menduduki posisi yang luar biasa. Banyak sabda Rasul tentang nikah menunjukkan betapa pernikahan menempati kedudukan yang luar biasa. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah sunnahku, barang siapa yang tidak mencintai sunnahku bukan golonganku. Ini dahsyat sekali, ya. Makanya masya Allah, kalau kita datang ke hajatan walimatul arsh, gitu, walimatul arsh, kan Rasul mengajarkan satu doa, ya. Apa doanya? Doa Nabi buat pengantin. Barakallahu, terus barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ada di nasibnya Mahir Zain. Yang menarik coba kalimatnya.
barakallahu laka wa baraka alaika. Keberkahan Allah laka atasmu, untukmu. Wa baraka alaika, dan keberkahan Allah atasmu. Jadi beda untukmu dan atasmu, apa bedanya? Ya. Kalimat yang paling mirip dengan kata barakallahu laka wa baraka alaika itu kan surah Al-Baqarah akhir ya. Laha ma kasabat, terus wa alaiha maktasabat. Laha wa alaiha, ya. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Untukmu apa yang kamu usahakan, dan atasmu apa yang kamu usahakan. Maksudnya apa? Ya. Untukmu itu kebaikan, dapat pahala apa yang kamu usahakan, dan dosa apa yang kamu lakukan. Loh, kalau dinisbatkan ke doa tadi gimana dong? Barakallahu laka wa baraka alaika. Inilah dahsyatnya kehidupan rumah tangga, ya. Jadi dalam kehidupan rumah tangga tidak selamanya adem ayem saja. Tidak selamanya nikmat, kadang ada konfliknya, ada masalahnya. Dan Masya Allah, ketika dalam kondisi baik, barakallahu laka. Ketika lagi dalam kondisi tidak baik-baik saja, wa baraka alaika. Apapun kondisinya dalam kehidupan rumah tangga, doanya senantiasa agar diberkahi oleh Allah. Ini dahsyatnya rumah tangga. Ya. Bercanda itu dapat pahala nggak? Bercanda itu hukumnya boleh nggak? Apa sih hukumnya bercanda? Mubah ya. Mau bercanda nggak bercanda ya monggo. Hanya bercanda dalam kehidupan rumah tangga yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dahsyat. Ya. Ketika agama lain supaya pengen dekat dengan Tuhannya harus tidak boleh menikah, justru Islam dengan menikah semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Nabi dalam hadis yang lain, an-nikahu nisfuddin. Nikah itu setengahnya agama. Kenapa? Karena ada kewajiban-kewajiban yang muncul ba'dan nikah. Ya. Perempuan akan punya kewajiban sebagai istri, kita punya kewajiban sebagai suami. Yang semuanya berpahala yang luar biasa. Setelah itu ada kewajiban kita sebagai orang tua dalam mentarbiyah anak-anak kita, membangun generasi yang luar biasa. Makanya kan sebagai penutup, bagaimana dahsyatnya meregenerasi gitu, ya. Ketika Nabi Yakub akan wafat, dia kumpulkan anak-anaknya. Ditanya anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kalian sembah setelah aku wafat nanti? Maka karena terjadi pewarisan yang tepat, anaknya berkata, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Kami akan senantiasa menyembah Tuhanmu dan Tuhan ayahmu Ibrahim. Karena penting regenerasi. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka mari kita bersyukur. Kita harus merasa bangga dan bahagia dengan keislaman ini, sebagaimana firman Allah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Kita harus meyakini bahwa agama ini adalah agama hak yang liyudhhirahu 'alad dini kulli, yang bisa menjelaskan kepada agama-agama yang lain
kehakkan agama kita, kebenaran agama kita, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik nggak suka. Ya. Makanya mereka yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahi. Mereka senantiasa berusaha memadamkan cahaya Allah dengan propaganda-propaganda mereka. Tapi ingat, wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Allah akan senantiasa menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir nggak suka. Jadi mari kita menjadi bagian orang yang menyempurnakan agama Allah, menyempurnakan cahaya Allah, agar kita senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.